Selamat Pop Gengs, karena kali ini kamu menjadi saksi dari detik-detik para penyelam memecahkan telur di kedalaman air. Ternyata, iya pecah juga sih. Tapi isinya melayang-layang dalam bentuk yang masih utuh. Wah, jadi pengen renang. Tapi lihat deh permainan ini. Lapangannya sih lapangan sepak bola sepertinya. Dengan jersey dan posisi pemain, iya sepak bola kan? Tapi coba diperhatikan, mereka bisa menggunakan tangan dalam menangkap, memberikan umpan dan menggiring bola loh. Dan itu bukan pelanggaran Pop Gengs. Dan inilah info yang pengen ku bagi. Sebenarnya ini adalah permainan tradisional dari Irlandia, memadukan gaya permainan voli dan sepak bola, bernama Gaelic Football. Permainan ini pertama kali dimainkan pada tahun 1884. Bolanya berukuran lebih kecil dari yang biasanya. Bisa dioper, ditangkap, dan dilempar menggunakan tangan. Tapi, membawa bola dengan tangan hanya maksimal 4 langkah saja. Setelah 4 langkah, bola harus dipantulkan dengan cara dilempar ke kaki, lalu ditendang kembali ke tangan. Wah, keren ya? Nah, yang ini adalah time-lapse perahu dan kapal yang parkir dalam kondisi pasang dan surutnya air. Dalam rekaman cepat kayak gini, jadi kayak lucu ya. Lebih lucu kehidupan di dalam airnya sih. Seperti usaha manusia ini meyakinkan bayi gurita bahwa cangkang kerang ini lebih sempurna untuknya dibanding gelas plastik yang ada di punggungnya. Beberapa kali mencoba, dan akhirnya si kecil pun terbujuk juga. Dan jenis ini memang senang menggunakan benda untuk jadi tempat persembunyiannya, sebagai cara manipulasi mereka. Apapun yang bisa ditempatinya akan dia pakai. Paling favorit sih ada 2, cangkang kerang dan batok kelapa. Kembali ke permukaan laut, ada rekaman peristiwa yang diberi caption, "Laut nyedot air dari langit." Perhatikan deh. Beruntung banget aku udah pernah membuat konten yang membahas fenomena di laut. Ini teh namanya water spout, alias puting beliung yang terjadi di permukaan air. Jadi yang di atas itu adalah awan cumulonimbus. Dari awan ini menghasilkan angin dan akan terhubung ke air. Jadi deh fenomena kayak gini. Pemandangan yang fantastis bukan? Tapi itu salah satu pertanda cuaca ekstrim loh. Jadi jangan coba mendekat. Dan beginilah bentuk air jika kita menerapkan bunyi dan frekuensi 25 Hz ke dalam tabung air. Berbentuk zigzag yang mengagumkan ya. Tapi sering disebut bentuk dari oksigen sendiri nggak pernah kebayang ya. Nah, video ini mungkin bisa membantu. Daun ini diiris lalu ditaruh di kaca mikroskop. Terlihat gelembung-gelembung bermunculan di kaca satu persatu. For your information, melalui fotosintesis, daun menghasilkan oksigen yang akan dikeluarkan ke udara lewat stomata. Gelembung tadi adalah wujud lain dari oksigen, dan itulah yang kita hirup. Gelembung-gelembung oksigen tadi mirip dengan sesuatu yang ada di punggung manusia yang satu ini ya. Seperti ribuan biji yang ditempelkan di punggung sampai batang leher bagian belakangnya. Video yang ditonton sampai jutaan kali ini menuai rasa penasaran. Dan dari penelusuran, banyak yang mengatakan bahwa ini adalah kutu-kutu yang bertengger di kulit anak. Terlihat di beberapa menit kemudian, seseorang sedang berusaha melepaskannya menggunakan pengeruk. Sesekali disemprot menggunakan cairan sabun atau alkohol, atau apalah itu. Tapi nempelnya erat banget, sampai warna kulit si anak yang ditempeli itu jadi belang. Tapi semakin ditelusuri, banyak yang mengatakan bahwa itu bukan kutu, tapi biji pepaya atau biji buah yang ditempelin ke kulit anak. Apapun itu, kok tetap aja geli ya liatnya. Tapi kalau mau lihat ribuan kutu rambut sesungguhnya, ya lihat aja anak ini. Wah, banyak banget ya. Aduh, jadi gatel pengen garuk liatnya. Sampai menutupi semua helai rambutnya. Itu lubang telinganya juga ditutupi, biar gampang dihilangkan. Hanya menggunakan sisir rambut, kutu-kutu itu berusaha dihilangkan. Kasurnya sampai penuh oleh kutu loh. Dan semakin ditelusuri lagi,
ini beneran kutu rambut. Tapi banyak yang mengatakan bahwa itu disetting, diatur. Kemungkinan besar kutu-kutu itu sengaja ditumpahkan ke rambut si anak lalu disisir demi menghasilkan konten yang memancing penonton. Karena di video yang lainnya terlihat tangan yang sama, menggunakan perhiasan tangan yang sama, dengan anak yang sama juga. Tapi masih kutuan dengan jumlah yang sama banyaknya. Bukannya udah habis ya? Masa secepat itu kembali lagi sih? Tapi kali ini cara nyisirnya dibuat beda. Anaknya nggak lagi rebahan, tapi duduk. Dan tidak lagi menggunakan bantuan alat. Cuman tangan aja, dengan sedikit minyak pelumas di rambut si anak. Kalau benar ini cuma settingan, kasihan juga ya anaknya. Jangan dicontoh ya Pop Gengs. Karena orang-orang Tokyo sudah menyibukkan diri dengan hal-hal yang begitu ruwet. Salah satunya adalah sistem parkir bawah tanah untuk sepeda ini. Dimasukkan ke dalam sebuah ruangan dengan memencet tombol. Lalu sepeda itu berjalan ke bawah melalui sebuah mesin serupa lift gitu dan disimpan. Sampai pengguna datang mencet tombol lagi, sepeda akan naik kembali ke hadapan pengguna untuk dimanfaatkan. Wah, aman banget ya kalau kayak gini. Kecuali ada yang tahu cara membobol lift sepeda bawah tanahnya. Karena perlu keahlian khusus loh. Lalu menurutmu, apakah ini beneran gimbal? Rambutnya jadi rapet banget ya. Dan sepertinya tidak pernah dicuci atau disisir dalam waktu yang sangat lama. Jika mengatakan itu bukan gimbal, bisa jadi rambut palsu. Lalu, bagaimana dengan gimbal-gimbal unik lainnya yang pernah diabadikan ini? Well, apapun itu, asal gak merugikan orang lain, dan konten kali ini menghiburmu. Di sela-sela waktu kesibukanmu tentunya, aku akan membuatkanmu rangkuman menarik lainnya. Sampai jumpa!